Teh Ballo 250 sl dengan bahan aktif nip dan piram 250 gram per liter, ampuh membasmi warang secara sistemik. Semprot sedikit, warang langsung klepek-klepek. Ngopi. Pak nih. Rene. Lungguh. Ngopi ki lho. Arep ning ndi? Ngaji. Ning ndi? Ngaji, Bu. Ning ndi? Ngopi. Wis, gak usah ngopi-ngopi ae. Sawae dhewe ki elek kenapa? Ya pangan mereng toh. Lah, wis mbok semprot apa durung? Ya wis. Wis disemprot apa durung? Wis, Bu. Gawe apa? Obate? Anu kae lho. Gawe apa? Apa to ya? Anu kuwi lho, Bu. Anu. Regane pira? Murah kok. Murah apa larang? Murah. Pira? 150. Pira? 150. Pira? Ya. 300. Wis tak kandhani bolak-balik. Nek dipangan bareng gawe tebalo. Iya, Bu, iya. Wis regane larang. Lah manjur kok tuku pisan. Iya. Ya, tebalo. Terus iki to tebal. Seneng wae tak ombe aku. Aja diombe. Lah nek diombe aku karo sapa kok kowe mati. Kok bojomu iki mbok senen-seneni wae ket mau. Wis kok, dan nyemprot. Nyemprot sapa? Nyemprot kowe. Nyemprot orang. Iya, iki budal. Eh. Apa Mas? Salami. Waalaikumsalam. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sidaker TV dalam program terbaru diskusi online Saung Tani, Sidaker Online bareng petani. Nah, untuk di episode kali ini, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Cici yang akan memandu acara pada siang hari ini. Nah, teman-teman, untuk episode pertama kita akan membahas tentang bagaimana dunia pertanian di masa pandemi COVID-19 ini. Tentunya pasti ada perbedaan dong dengan sebelumnya. Nah, karena pembatasan parah yang diberlakukan di dunia bisnis akan membuat seluruh bisnis itu bahkan bisa bangkrut ya teman-teman. Dan bahkan dari beberapa pengusaha ada yang banting setir menjadi petani, entah itu di masyarakat perkotaan ataupun mereka kembali ke pedesaan. Nah, kali ini kita sudah mengundang dua narasumber yang tentunya ahli di bidang pertanian. Yang pertama akan saya perkenalkan, yaitu Bapak Nasikin sebagai pemerhati pertanian. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tadi kesini dari Surabaya Pak ya? Iya. Alhamdulillah. Di Surabaya aman kan ya Pak ya? Aman. Mudah-mudahan bersama. Amin. Semakin lama. Ya, siap. Dan untuk narasumber yang kedua adalah dari Departemen Teknologi dan Pengembangan PT Petrus Sidagasi, yaitu Bapak Guntur Sulistiawan. Selamat siang Bapak. Sehat Pak? Sehat Pak. Oke, untuk kita mulai diskusi online ini, bisa kita mulai dengan Bapak Nasikin dulu nih Pak ya. Kita sebagai pemerhati pertanian nih Pak, di masa pandemi COVID-19 ini, bagaimana sih menurut Bapak keadaan pertanian saat ini? Iya, terima kasih. Saya karena petani ya, itu menurut saya harus memberikan motivasi yang kuat kepada petani dan masyarakat pertanian lainnya. Karena kalau melihat pengalaman krisis 1997-98 dulu, Thailand itu setahun bangkit dari pertanian. Oh, Thailand Ya, kalau kita di Indonesia ini kan yang kita lihat kan justru para masyarakat kota yang
kehilangan pekerjaan kembali ke bidang membuka pekerjaan di pertanian. Ya, saya melihatnya bahwa di pertanian justru mestinya harus terangkat ruang untuk kita bangkit belum. Gitu Pak ya. Oke, terus kira-kira nih Pak, kan yang saya tahu baca-baca dari apa namanya berita-berita dan artikel nih Pak ya, kan katanya sektor pertanian ini surplus 3-4%. Tapi sepertinya kok berbanding terbalik dengan komoditi harga yang turun gitu Pak. Kemarin kan tomat sempat harga 500 per kilo ya Pak ya. Jadi kan sangat berbanding terbalik sekali, di mana harga pupuk juga seperti itu Pak ya, pengurangan pupuk subsidi, kemudian harga pestisida yang masih cenderung stabil gitu. Menurut Bapak bagaimana Pak? Kalau harga komoditas pertanian yang tadi disebutkan seperti tomat, ini saya kira tidak semuanya seperti tomat ya. Tanpa pengaruh COVID pun produk pertaniannya harganya akan mengikuti supply demand. Karena produksi tinggi, kebutuhan tetap, maka harga itu akan turun. Sebaliknya, ketika produksi rendah, periode tertentu, konsumsi tetap, harga akan naik. Kalau kita bandingkan kepada padi, saya kira tidak terjadi seperti itu. Justru sekarang ini harga padi naik sekitar 2,5%. Hanya saja memang dalam kondisi seperti ini harus ada fasilitasi agar supaya hasil-hasil pertanian yang tidak bisa disimpan lama seperti sayur, tomat dan sebagainya, itu bagaimana agar supaya petani produsen ada fasilitas untuk bisa membawa ke pasar. Jadi hampirnya adalah transportasi yang perlu dipikirkan. Kalau misalkan berarti menurut Bapak di masa pandemi seperti ini untuk komoditas yang seperti sayuran itu masih kurang baik ya Pak, karena penyimpanannya yang tidak terlalu lama gitu Pak ya. Kira-kira supaya kita bisa memenuhi itu selain transportasi yang baik, apa Pak ya? Sebuah menurut Bapak, pandangan Bapak apa yang harus kita lakukan? Ya antara lain bagaimana kita mengatur tata tanam supaya jangan sampai dalam satu waktu area luas ya tanam semuanya tomat misalnya, semuanya cabai, semuanya sayur jenis A misalnya. Mengatur waktu tanam ini sama dengan mengatur waktu panen sehingga produksi ini stabil dari waktu ke waktu dan selaras dengan kebutuhan konsumsi masyarakat. Ini saya kira perlu ditata sebenarnya. Oke, penataan waktu tanam ya Pak ya. Ya. Sehingga kan nanti panennya itu juga tidak akan mengalami hal demikian gitu Pak ya. Oke. Dan sekarang kan pandemi seperti ini Pak, saya lihat banyak sekali masyarakat entah di perkotaan atau di mana saja sepertinya mereka mulai untuk berkebun gitu ya. Karena kan di rumah ngapain WFH gitu kan Pak, nggak ada kerjaan yang terlalu banyak. Akhirnya banyak juga mereka yang beralih ke berkebun di rumah, di pekarangan rumah, entah itu hidroponik ataupun kembali ke tanaman hias. Karena kan sekarang tanaman hias itu sudah mulai mahal juga ya Pak ya. Nah, menurut Bapak ini fenomena seperti ini tuh bagaimana Pak? Ini satu hal yang positif yang perlu didukung saya kira. Jadi kalau aktivitas masyarakat di masa pandemi ini banyak yang belinya di rumah. Iya betul Pak. Sementara ada tempat di karangan untuk bisa beraktivitas di bidang pertanian. Dan itu saya kira berkembang di mana-mana saat ini. Bahkan pada beberapa waktu yang lalu Pak Mentan mendorong agar supaya para generasi muda bisa melakukan aktivitas ini. Jadi mungkin istilahnya urban farming, betul Pak. Dan itu bukan hanya sekedar kegiatan, tetapi memberikan hasil untuk keperluan sehari-hari ya. Lalu estetika untuk lahan-lahan kosong yang biasanya tidak dimanfaatkan bisa digunakan, mungkin merupakan hal yang bisa didorong kepada masyarakat luas untuk saling memanfaatkan lahan. Oke.
Kalau misalkan banyaknya fenomena masyarakat yang berkebun di rumah nih Pak, apakah itu akan berpengaruh dengan perubahan harga bahan pangan Pak? Ya kalau perubahan bahan pangan saya kira ini, kalau masalah pertanian kan sementara ini kan misalnya isunya kan banyak warung tutup ya. Iya. Sehingga pasokan dari desa, dari sawah, dari mengenai bahan baku makanan ini kan jadi berkurang juga ya. Tapi sekarang saya kira sudah nampak kelihatan ada perkembangan untuk dibuka beberapa kegiatan ekonomi akan sangat membantu daya serap daripada hasil petani. Jadi akan berdampak sangat baik ya Pak ya? Iya. Oke Bapak, sepertinya kita juga sudah terhubung nih Pak dengan Direktur Pemasaran PT Petrus Gersik. Mungkin kita bisa berbincang sejenak gitu Pak ya. Oke. Kita mulai. Halo, assalamualaikum. Halo, oke. Selamat siang Bapak. Waduh, ini lagi di mana nih Bapak? Barusan selesai ada acara koordinasi distributor pupuk PKT di Probolinggo Mbak, baru saja selesai begitu. Oh begitu nih Pak ya. Oke, ini kita mohon maaf nih Pak, kita mengganggu sebentar, boleh ya Pak ya? Silakan Mbak, sudah selesai acaranya. Nah, begini Pak, ini kan program terbaru dari Sidaker ya Pak ya, dari program PT Petrus Gersik tentang diskusi online saung tani. Sidaker online bareng petani. Kira-kira menurut Bapak ini bagaimana Pak? Iya, terima kasih sebelumnya Mbak, dan mohon maaf kepada teman-teman semuanya yang sudah menyelenggarakan acara ini. Memang acaranya sedianya dilakukan jam 2 siang, tapi kebetulan juga saya harus mengikuti acara di luar kota, baru selesai sehingga baru bisa bergabung. Jadi menurut pendapat saya, acara saung tani ini adalah salah satu kegiatan yang diselenggarakan oleh teman-teman untuk melakukan interaksi dengan mitra bisnis kami, yaitu para petani, di mana di tengah situasi pandemik yang ada pembatasan pertemuan, kemudian ada protokol kesehatan, sehingga sulit untuk bisa melakukan kegiatan lapangan seperti pada saat tidak pandemik. Sehingga acara saung tani ini menurut saya sangat bagus untuk menjalin komunikasi, kemudian tukar informasi, diskusi terkait hal-hal pertanian yang sebagian besar anggota yang mengikuti kegiatan ini adalah kaum milenial yang mungkin perlu mendapat informasi secara lebih luas, di mana mereka mungkin punya opsi untuk menyampaikan informasi terkait kendala-kendala di dalam pertanian, dan kita Petrus Gersik dalam hal ini mencoba untuk memberikan alternatif solusi, yang mana memang kita bergerak di bidang pestisida dengan harapan bahwa forum ini, media ini bisa memberikan kontribusi untuk kemajuan negeri, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk kemakmuran para petani. Mungkin demikian Mbak, di tengah pandemik kita berusaha untuk tetap bisa memberikan kontribusi pada pertanian Indonesia. Demikian saya kira. Oke Bapak. Nah ini berarti saung tani ini mampu mengedukasi teman-teman petani, entah milenial ataupun teman-teman yang lain ya Pak? Ya, saya kira animo dari para petani cukup besar. Hal ini bisa dilihat dari grup-grup di media sosial, baik itu di Petani Sidaker, kemudian Bangsa Petani. Itu kalau saya lihat dan saya ikuti setiap hari, cukup bervariasi, tukar informasi,
Kemudian keanggotaannya kalau 2 grup itu saya lihat mungkin sudah hampir 20.000. Sehingga begitu luar biasa. kita sampaikan informasi atau ada success story di tempat masing-masing anggota, itu bisa dengan cepat, secara efektif dan efisien, itu informasi bisa terdeliver kepada anggota grup secara real begitu, saya kira. Oke. Nah, selain program Saung Tani nih Pak, kira-kira dari Petrosida sendiri sudah menyiapkan program apa saja nih Pak untuk mengedukasi para petani? Iya, kita sebenarnya punya banyak program, Mbak, tetapi saya kira yang bersentuhan langsung dengan para petani ada 2, yaitu ada Salam Tani dan ada Kotani. Jadi Salam Tani itu adalah kegiatan yang diselenggarakan bersama dengan kelompok tani maupun kios untuk melakukan demplot uji coba di lahan pertanian di berbagai wilayah, percontohan dengan komoditas apakah itu padi, jagung, hortikultura maupun yang lain, sehingga dengan harapan bisa memberikan contoh kepada petani untuk penyelenggaraan pertanian secara baik. Kemudian yang kedua ada Kotani. Kotani itu adalah kelompok petani andalan Petrosida, itu yang kita selenggarakan sejak tahun 2019. Kemudian dalam perjalanannya mendapat sambutan yang cukup bagus dari para petani yang semula dulu kita selenggarakan di Gresik dan Lamongan, itu sekarang sudah menambah di berbagai tempat, ada di Jombang, kemudian ada di Nganjuk, Kediri, Bojonegoro, Ngawi, dan sedang kita rencanakan untuk di Provinsi Jawa Tengah maupun Jawa Barat. Dan juga kemarin ada rencana atau permintaan di beberapa tempat di luar Jawa. Jadi Kotani itu adalah pendampingan penyelenggaraan tanaman, komoditas berbagai tanaman sesuai dengan wilayah masing-masing. Kemudian kita juga mengenalkan produk-produk yang sesuai dengan komoditas yang sedang ditanam, dan kita mencoba membantu di tengah pandemi ini dengan metode pembayaran Yarnen. Jadi para petani yang masuk di dalam kelompok tani itu bisa mendapatkan saprodi, khususnya pestisida, herbisida dan sebagainya yang dibutuhkan, dan pembayaran dilakukan pada saat panen sudah dilakukan, sehingga bisa bersinergi dari petani juga bisa mendapatkan manfaat, dari kita juga berupaya untuk bisa memberikan kontribusi di tengah situasi yang belum kondusif ini. Demikian, Mbak. Oke. Nah, kalau gitu Pak, kalau dari Petrosida sendiri mempunyai produk unggulan dong Pak pastinya. Kira-kira untuk kondisi pertanian saat ini, produk unggulan Petrosida apa sih Pak yang bisa dipakai? Ya, sebenarnya produk Petrosida itu cukup banyak, ada kurang lebih 80. Kemudian kita punya sekitar 20 produk yang fast moving, dan mungkin dalam kesempatan kali ini saya coba menyampaikan ada 3 produk yang saat ini sedang booming begitu, sedang menjadi andalan kita dan bisa diterima di masyarakat petani. Itu ada 3, ada Tebalo itu untuk pembasmi wereng, jadi pengendalian wereng mulai dari telur, nimfa maupun wereng yang dewasa. Kemudian ada produk Sidatan XR 525SL itu untuk pengendalian kaper, kemudian ulat penggelet batang maupun hama pelipat daun. Kemudian yang ketiga itu ada Gisentro 560SC itu untuk pengendalian gulma, baik rumput maupun suket pada tanaman jagung. Ini herbisida selektif untuk tanaman jagung. Mungkin 3 produk itu Pak, Mbak Cici barangkali yang bisa saya sampaikan sebagai produk unggulan Petrosida saat ini. Demikian, Mbak. Oke. Terakhir nih Pak, boleh dong Pak ya? Kira-kira harapan dari Bapak Joko terhadap program Saung Tani ini seperti apa ke depannya nih Pak? Iya, saya berharap bahwa Saung Tani ini bisa menjawab kebutuhan pada saat ini di tengah situasi yang belum kondusif,
kita tahu bahwa saat ini terjadi penurunan perekonomian baik nasional, global maupun internasional, dan alhamdulillah di dunia pertanian itu masih ada pertumbuhan positif, yang lainnya itu sudah negatif semua, Mbak. Dan kami berharap bahwa Saung Tani ini bisa diterima, dan nanti setelah acara ini coba kita evaluasi bagaimana animo dari para petani terhadap forum ini. Kalau memang nanti forum ini mungkin mendapatkan animo yang bagus, insya Allah kita akan melakukan sesi-sesi yang lebih lanjut. Mudah-mudahan ini bisa bisa memberikan edukasi, bisa memberikan tambahan informasi kepada para petani yang mungkin menghadapi kesulitan, kemudian ada kesulitan untuk mensolusikan manakala mungkin ada serangan hama dan sebagainya, sehingga kami berharap informasi yang kita sampaikan nanti bisa memberikan jawaban untuk kebutuhan para petani. Demikian Mbak Cici. Oke Bapak, terima kasih atas waktunya. Dan semoga selamat sampai tujuan kembali ke Gresik ya Pak. Ya, amin. Terima kasih Mbak Cici. Ya, salam terima kasih, untuk Bapak. semuanya. Ya, selamat beraktivitas kembali. Oke. Ya. Itulah tadi kita sudah berbincang sebentar dengan Bapak Direktur Pemasaran PT Petrus Gresik. Nah, buat teman-teman semua yang menonton acara live Sidaker TV Saung Tani ini, silahkan bisa komen dan juga menanyakan pertanyaan. Nanti insya Allah kita akan membahas juga di sini. Oke, sebelum kita melakukan diskusi ke sesi selanjutnya, ada baiknya kita melihat iklan terlebih dahulu. Saung Tani Sidaker Online bareng petani. Tebal 250 SL dengan bahan aktif fit dan piram 250 gram per liter, ampuh membasmi warang secara sistematis. Semprot sedikit, warang langsung klepek-klepek. Ngopi. Pak nih. Rene. Lungguh. Ngopi ki lho. Arep ning ndi? Ngaji. Ning ndi? Ngaji, Bu. Ning ndi? Ngopi. Wis, gak usah ngopi-ngopi ae. Sawe dhewe ki elek kenapa? Ya pangan mereng toh. Dah, wis mbok semprot apa durung? Ya wis. Wis disemprot apa durung? Wis, Bu. Gawe apa? Obate? Anu kae lho. Gawe apa? Apa to ya? Anu kuwi lho, Bu. Anu. Regane pira? Murah kok. Murah apa larang? Murah. Pira? 150. Pira? 150. Pira? Ayo, 300. Wis tak kandhani bolak-balik. Nek dipangan orang gawe apa balo? Iya, Bu, iya. Wis regane larang. Gak manjur kok tutu pisan. Iya. Ya, tegara. Terus kita terbalik. Seneng wae tak ombe aku. Aja diombe. Nek diombe aku karo sapa kok kowe mati. Kok bojomu iki mbok senen-seneni wae ket mau. Wis kok, ndang nyemprot. Nyemprot sapa? Nyemprot kowe. Nyemprot orang. Iya, iki budal. Apa ngene? Salami. Waalaikumsalam. Hai kawan Sidaker, masih bersama Cici di sini di acara Saung Tani Sidaker Online bareng petani. Nah, tadi kita sudah berbicara sebentar dengan Bapak Nasikin dan juga kita sudah mengobrol dengan Direktur Pemasaran PP Petrus Gresik. Sekarang kita lanjut diskusi lagi. Oke, untuk Pak Nasikin nih,
Tadi kan Bapak sudah menjelaskan nih Pak bahwa komoditi padi ini sepertinya mengalami kenaikan seharusnya Pak ya. Nah, menurut Bapak nih, komoditi padi itu mempunyai hama pengganggu nggak sih Pak? Pasti punya dong ya Pak ya. Kira-kira apa nih Pak? Ya, jadi saya kira kalau bicara mengenai padi itu ada hama utama. Antara lain adalah hama tikus, hama pengirit batang, penyakit nas, dan penyakit besar. Ini yang telah banyak orang dalam orang itu. Dan memang hama penyakit ini kan menjadi penyimpang daripada potensi produksi terhadap produksi. Berapa besar penyimpangnya tergantung daripada tingkat serangannya. Oke. Kalau misalkan hama wereng nih Pak ya, sepertinya sekarang juga lagi banyak yang terserang wereng nih Pak. Sebenarnya wereng itu menyerang apa sih Pak? Ya, kalau sekarang ini kan muncul eksplosi di beberapa daerah hama wereng. Dia adalah menghisap cairan batang padi, oleh karena disebut wereng batang padi. Itu adalah wereng coklat. Dan terjadi pada 2011-2012 dulu cukup besar lah serangan di Indonesia saat ini. Oleh karenanya pada saat ini merupakan musim tanam kedua yang meledak serangan warna di mana-mana. Itu termasuk gambaran daripada tidak tuntasnya kita mengendalikan populasi warna itu pada musim tanam pertama. Sekarang menjadi masalah di musim tanam kedua. Ketidakberhasilan pengendalian warna batang coklat pada musim tanam kedua ini nanti akan berdampak pada musim tanam ketiga. Dan nanti yang lebih bahaya itu kalau tidak tuntas di pengendalian musim tanam ketiga adalah berdampak pada musim tanam Berikutnya. Jadi pada prinsipnya kan warna ini berlaku rumus PT sama dengan P0 kali lambda T. Artinya populasi pada waktu nanti ditentukan oleh populasi awal ini. Kali lambda T itu kecepatan atau ketinggian pada awal. Kalau kita bisa menekan pada saat tanam ini pada populasi yang rendah, maka pada waktu nanti periode kritisnya tanaman itu serangan orang tidak terlalu. Ini saya kira banyak hal yang harus kita pelajari mengenai orang ini karena ternyata menjadi hama yang sangat potensial. Oke. Kalau misalkan kita berbicara hama warung nih Pak, ada berapa jenis sih Pak kalau warung itu? Warung itu kan ada warung coklat, ada warung hijau, ada warung goreng, warung putih. Tetapi yang sering menjadi masalah besar itu adalah warung coklat. Warung coklat juga Ya. Pak. Oke. Kalau begitu kita beralih nih ke Pak Guntur. Oke, Pak Guntur, kira-kira nih Pak, karena banyaknya hama wereng yang ada di tanaman padi nih saat ini gitu Pak ya. Kira-kira dari menurut Bapak sendiri, bagaimana sih cara kita bisa mengendalikan hama wereng tersebut? Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Mas tadi ya. Jadi untuk pengendalian wereng itu memang ditentukan di pengendalian awalnya. Jadi kalau kita misalnya telat untuk melakukan pengendalian di awal, seringkali kita akan kewalahan di akhir ya. Dan nanti akan berdampak ke hasil yang berikutnya. Jadi kuncinya petani harus rajin untuk melakukan pengamatan di awal. Itu bisa melakukan antisipasi perlindungan tanaman di setting. Kan kita mungkin mengenal ada pengendalian atau ekonomi. Jadi untuk orang dan populasi tertentu harus ada ekonomi. Oke. Kalau misalkan bahan aktif, kalau kita melakukan penyemprotan gitu Pak ya, kira-kira yang cocok untuk membasmi hama wereng apa ya? Ya, jadi tadi sempat disinggung Pak Direktur tadi kan Petrosida memiliki 80-an merek lebih untuk pada
tes ya pelindungan tanaman. Dan kebetulan di warung ini kita punya 9 bahan aktif. Jadi kalau bisa dibilang mungkin hama yang paling banyak bahan aktif menjadi sasaran ini warung ini. Mungkin bisa saya jelaskan di tampilan slide, mungkin bisa disampaikan biar lebih lengkap. Jadi sambil saya bacakan untuk slide-nya. Ini posisi ambang ekonomi atau ambang pengendalian. Kita fokus di warung coklat, jadi pada stadion di bawah 40 HST 9 ekor per rumpun dan di atas 40 HST 18 ekor per rumpun. Jadi ini pada kondisi jumlah sekian memang harus segera dikendalikan agar tidak menjadi masalah di kemudian hari. Selanjutnya mungkin kita fokus ke warungnya saja. Nah, jadi tadi sempat disampaikan oleh Pak Nasikin. Jadi hama-hama penting di tanaman padi ini ada werang, menggarap batang, walang sangit, hama pelipat daun, belalang dan tikus untuk hama. Terus untuk bahan aktif yang sering digunakan untuk tanaman werang ini, hama werang ini. Jadi kita mengenal ada BPMC, untuk merek Petrosida ada 4 macam, yaitu Sidabas 500 SC, Naga 500 SC, Bona 500 SC, dan Sibas. Kemudian kita punya saya jelaskan sekalian aja ya. Jadi untuk BPMC ini dia berbentuk EC atau emulsifiable concentrate. Dia mengendalikan hama wereng pada tanaman padi dan hama penting pada bawang merah, cabai, jagung, dan kakao, kedelai serta teh. Jadi ini dia bersifat racun kontak. Dia bekerja dengan menurunkan aktivitas enzim kolinesterase darah dan bekerja sebagai racun saraf. Kita untuk BPMC ini kita punya 4 merek. Kemudian selanjutnya ada MIBC atau Isopropyl. Ini juga merupakan insektisida racun kontak berbentuk tepung yang dapat disuspensikan atau wettable powder. Golongan karbomat ini merupakan racun kontak yang menurunkan aktivitas enzim kolinesterase darah dan bekerja sebagai racun saraf. Kita ada 2 merek, yaitu Sidazid dan Fenok. Kemudian selanjutnya ada 2 produk berbahan aktif di Mexico. Tadi yang sempat disampaikan oleh Bapak Direktur Pemasaran, salah satu produk yang menjadi andalan kita itu Sidatan XR. Jadi sebelumnya di Mexico ini kita punya merek namanya Sidatan. Kemudian yang terbaru ini Sidatan XR dengan kandungan 525 SL. Sementara yang Sidatan sebelumnya di 410 SL. Dia ini bersifat neurotoksin alami, memblokir asetilkolin nikotinergenik dan menyebabkan kelumpuhan. Jadi dia mengganggu dalam sistem saraf pusat serangga. Selanjutnya dengan bahan aktif imidacloprid. Ini sistemik racun kontak lambung. Ada 2 macam, yaitu yang berbentuk WP dan berbentuk SL dengan merek dagang Topdor dan Vendor. Ini golongan neonikotinoid, racun sistemik yang menurunkan aktivitas enzim kolinesterase darah dan bekerja sebagai racun saraf. Selanjutnya karbofuran. Ini dalam bentuk granul atau butiran, biasanya diaplikasikan di awal untuk mencegah mulai dari di persemaian serta di awal 7-14 AST.
termasuk golongan karbon 4 juga. Racun kontak menurunkan aktivitas enzim kolesterolerase darah dan mempengaruhi saraf. Yang selanjutnya Vipros dengan bahan aktif fipronil. Di sini dia insektisida yang berspektrum luas dalam penggolongan Irak Insecticide Resistant Action Committee, termasuk golongan 2B fenilpirazol. Ini inhibitor untuk reseptor GABA yang dapat mempengaruhi stimulasi saraf, sehingga dia nanti tremor kejang-kejang setelah disemprot dengan bahan aktif fipronil ini, kemudian dia akan mati. Selanjutnya Abamectin, merek dagang Sidamex. Jadi ini sistem terbatas sifatnya, dengan cara pengendalian racun kontak dan lambung dapat diemulsikan, termasuk golongan Avermectin, bekerja menurunkan aktivitas enzim kolesterase darah dan racun saraf. Kemudian selanjutnya yang terbaru yang termasuk salah satu andalan Petrosida Gresik untuk sekarang, Nitanpiram dengan merek dagang Tebalo 250 SL. Jadi kelebihan dari insektisida ini, dia bekerja secara translaminar, sistemik translaminar. Jadi dia bisa menembus permukaan daun, jadi tidak harus mengaplikasikannya dari bawah, tapi dalam kondisi tertentu dia di atas dia sudah bisa menembus ke lapisan yang paling bawah atau di balik daun. Kemudian Nitanpiram ini juga memiliki sifat ovisidal, jadi dia juga bisa membeku telur atau menghambat pergantian kulit atau kitin ya. Dan yang terakhir insektisida buprofezin, ini merek dagangnya Buprosida, mungkin lebih dikenal dengan racun pembeku telur. Sama ini banyak digunakan sebagai pengendalian pada kondisi orang yang sudah tercampur antara dewasa, kondisi telur, dan yang nimfa atau yang orang muda, untuk mencegah penggantian kulit dan untuk mencegah penetasan telur. Selanjutnya, ini beberapa insektisida yang memiliki efek ovisidal dan invasidal yang dimiliki oleh Petrosida, yaitu di antaranya satu Buprofezin tadi, Buprosida, kemudian Nitanpiram, Tebalo, Imidacloprid, kita punya dua merek, Topdor dan Vendor. Kemudian Fipronil kita punya Vipros, dan di Mexico kita punya Sidatan dan Sidatan XR. Mungkin itu Mbak yang untuk orang ya. Oke. Ya. Kalau misalkan ini kita ada satu pertanyaan nih Pak dari viewers nih Pak. Kira-kira bedanya sistemik dan translaminar bisa dijelaskan Pak? Iya, kalau sistemik itu sifatnya dia masuk ke seluruh, jadi dia bisa beredar di seluruh jaringan tanaman. Jadi apabila dia diaplikasikan terspray di bagian daun, dia akan ditranslokasikan ke seluruh bagian tanaman, mulai ujung daun sampai ke akar. Sedangkan yang translaminar dia sifatnya hanya menembus ke bagian yang terkena. Misalnya permukaan daun itu sebelah atas, maka dia akan menembus ke bagian bawahnya saja, tapi dia tidak ditranslokasikan ke seluruh bagian tanaman. Jadi ini bagian yang terkena saja. Oke. Nah, luar biasa sekali kan teman-teman. Itu adalah sebuah ilmu yang sangat berharga sekali ya buat teman-teman semuanya, supaya kawan-kawan Sidaker ini tahu apa sih hama merem, bagaimana sih cara mengendalikannya. Nah, sebelum kita memasuki ke pertanyaan selanjutnya nih, buat teman-teman semuanya, kawan-kawan Sidaker yang butuh pupuk berkualitas, kemudian obat-obat pertanian dan juga probiotik pakan ternak, bisa belanja di toko online Sida Market Petrosida. Caranya gampang banget, hanya ada di marketplace kesayangan kalian, Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan juga Lazada dengan ID Sida Market Petrosida. Jangan lupa ya teman-teman, karena harganya pasti terjangkau, barangnya orisinil, dan pastinya jangan khawatir, mutunya terjamin. Baik, sebelum kita lanjut,
Kita saksikan iklan yang meleleh. Stay tune di Saung Tani. Ini sebenarnya tadi nanam jagung apa nanam rumput toh? Gak tahu toh Bu. Rumput sudah diberikan berkali-kali, kok masih tumbuh terus, capek ini. Gimana ini? Rumput tumbuh terus, tidak bersih-bersih. Istri marah-marah terus. Hah? Apa ini? Apa ini ya? Hah? Woi, gangguin orang kerja saja. Mau gak? Ku beri 1 permintaan. 3 atau 1? Ya, 1. Saya mau gulma hilang, istri senang. Beres. Bisa? Jin Sentro hebat. Bukan saya yang hebat. Ini yang hebat. Wah, Gisentro memang mantap, Jin. Gisentro, mantap toh? Hah? Istriku. Hah? Istriku mau dibawa kemana? Mas, saya tinggal dulu ya. Aman, nanti saya kembalikan. Gulma hilang, Istriku. istri senang. Istriku hilang. Istriku hilang. Gisentro, gulma binasa, jagung tumbuh luar biasa. Iya, Bu. HP-nya ditaruh. Ayo, disimpan. Apa tak buang? terus. Lihat. Rumput sawah sudah panjang dan lebat. Lihat nggak? Iya, Bu. Dibersihkan ya. Iya, Bu. Bambang yang sebelah kanan. Iya, Bu. Bimbing yang sebelah kiri. Paham? Siap. Yang bersih. Iya, Bu. Ingat, kalau nggak bersih, istrinya berepot. Iya. Apa ibu iki? Ayo, Bing.
Bang. Kok iso bersih? Ya iyalah Bing, Wah, padinya wah, disemprot wah, Prasida. Nih, mantap. padinya aman toh, bersih gulmanya. Petir awan-awan Bing. Ya Allah Bing, Bang. ada petir. Bang, Bang. Bing, Bing. Bang. Banget Bing. Wah. Loh kok panggilan aku Bing? Manggil aku, Bang. Iya manggil nama aku itu Bing. Pesan Bing. Bang. Oh iya, kamu, Bang. 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 Manggil saya. Siap. Bang. Neng. Ingat kata ibu, kalau nggak bersih, istrimu beriwokan. Pakai Prasida, aman padinya, hilang gulmanya. Hai kawan, gimana? Iklannya panjang kan? Oke teman-teman, masih bersama saya Cici di sini di acara Saung Tani, Sidaker Online bareng petani yang akan menambah wawasan kalian mengenai pertanian. Oke, kita akan melanjutkan diskusi kita dengan Bapak Nasikin nih Pak ya. Tadi kan sudah dijelaskan Pak sama Pak Guntur tentang bahan aktif, tentang bagaimana cara mengendalikan wereng. Nah, bisa dijelaskan lebih jelas lagi nggak Pak? Bagaimana sih kita mengetahui keberhasilan dalam pengendalian hama werengnya? Jadi gini, Mbak, keberhasilan pengendalian hama wereng itu tidak bertumpu pada salah satu teknologi. Jadi komponen pengendalian ini secara progresif kita terapkan. Yang pertama, sebenarnya dianjurkan adalah bagaimana menanam varietas tahan. Varietas tahan itu kan tahan lama dan sakit. Tetapi varietas tahan ini juga bagi wereng tidak bisa diperpanjang dengan jangka panjang karena dulu pernah ada periode 1, periode 2, periode 3 dan seterusnya varietas tahan itu satu. Lalu mestinya harus diikuti dengan teknik budidaya yang benar. Misalnya bagaimana mengatur waktu tanam, bagaimana mengatur tanam serempak. Kadang-kadang petani menganggap tanam serempak ini nanti akan berebut mengenai tenaga kerja, karena dia memandangnya serempak itu dalam kawasan yang luas satu kecamatan. Bukan. Serempak dalam satu hamparan alami, misalnya 20 hektar, itu sudah sangat membantu bagaimana cara mengurangi daripada perkembangan populasi hama wereng itu. Lalu yang kedua, bagaimana mengatur pemupukan berimbang. Ya. Dan biasanya petani ini mengandalkan pupuk itu pada urea. Ya, terlalu banyak menggunakan pupuk urea, ini akan berdampak daripada patahnya ketahanan tanaman itu terhadap hama atau penyakit. Lalu berikutnya pengaturan jarak tanam. Jarak tanam ini artinya adalah bagaimana mengatur kelembapan dan suhu yang tidak disukai oleh perkembangan wereng. Lalu selanjutnya bagaimana mengatur rotasi tanaman dan mengatur pergiliran tanaman agar supaya membatasi siklus hidup atau memotong siklus hidup wereng. Lalu yang berikutnya apa yang disampaikan oleh Pak Guntur tadi, bagaimana menggunakan pestisida yang benar, itu memang betul tadi disinggung. Kunci utamanya adalah dikawal dengan monitoring yang ketat. Dan petani sebenarnya sudah sangat paham mengikuti perkembangan hama wereng ini dari minggu ke minggu. Jadi kuncinya adalah mengendalikan wereng itu cepat dan tepat. Cepat dan tepat. Cepat diketahui. Apa yang diketahui? Populasi dan keselamatan. Tepat cara mengendalikannya. Nah, misal hama wereng tadi disebut mengenai pengendalian. Kalau saya lihat praktek di lapangan saja, kalau kehadiran hama wereng itu pada saat musim persemaian,
maka nanti generasi G1-nya akan terjadi pada umur 30-40. Sehingga pada saat Senayan itu melampaui batas ambang pengendalian, harus lakukan pengendalian supaya di umur 30-40 tidak terjadi ledakan. Berikutnya, kalau menurut pengalaman di lapangan, kalau kehadiran perkembangan nama orang itu terjadi pada minggu kedua dan ketiga, maka dalam satu umur tanaman padi nanti akan terjadi 2 generasi. Itu harus waspada. Sehingga pada saat kapan saya harus mengaplikasikan insektisida, itu harus tepat. Berikutnya, kalau perkembangan itu dimulai pada minggu kelima, minggu keenam, maka nanti akan terjadi 1 generasi. Dan puncak populasinya terjadi pada kira-kira minggu 9-10. Ya, sekarang yang terjadi tanaman hilang panen, sekarang urban terbakar, itu kira-kira dulu lengah ketika umur 5-6 minggu, lengah tidak teramati, tidak dikendalikan. Nah, kaitannya dengan yang disampaikan oleh Pak Guntur tadi mengenai pengamatan, itu adalah bagaimana mencari waktu yang tepat kapan saya harus lakukan. Yang kedua, memilih insektisida mana. Yang ketiga, bagaimana dosis, bagaimana cara. Sebagai contoh begini, kalau pada saat pengamatan diketahui orang itu migrasi, berarti serangga dewasa dari area lain, maka yang tepat yang disampaikan tadi, berikanlah insektisida yang matang. Ya, sekali pakai, nanti pada hari ketiga dia mati lagi, ada penetas alami, kasih lagi. Lalu kalau pada suatu saat populasi sudah tercampur antara limpahan salah 1, 2, 3 dewasa dan sebagainya, yang tepat adalah dengan insektisida berbasis yang fungosida, karena dia akan mengandung kandungan bahan aktif itu tugasnya adalah menghambat terbentuknya lapisan titik. Pada saat ganti kulit berubah ukuran tadi, maka tidak terbentuk lapisan titik, tubuh daripada serangga itu lunak, dia akan mati karena radiasi matahari dan limpahan cahaya tubuhnya. Ini saya kira satu hal yang harus dicermati. Jadi penggunaan pestisida ini akan efektif dan tidak terlalu memboroskan, tidak terlalu boros dan tidak terlalu mengganggu lingkungan, dengan cara bagaimana milih waktu, cara, insektisida dan dosis. Banyak petani kita yang karena emosi melihat tanamannya dan calon bermutu sudah sangat parah, dia yang mestinya dalam ketentuan itu 2 cc per liter, dia bisa diberi 4 cc, 5 cc. Bukan hanya itu, kita ketahui cara tadi, kalau amawereng batang coklat itu sudah tahu tempatnya di pangkal batang. Banyak petani kerja juga nyemprotnya ini di atas, jadi tidak mengenal pada sasaran di mana dia. Jadi tidak mampu, mesti harus ke bawah pangkal batang itu yang disemprot. Begitu juga, bukan hanya dosisnya yang ditambah, tapi karena emosi tadi, sprayer yang sudah diukur oleh pabrik, keluarnya berupa kabut tadi, dibesarin lubangnya, sehingga yang terjadi bukan pengkabutan tapi pembasahan. Nah, pembasahan ini nanti sebentar kita lihat pada daun padi, di pinggir daun padi kelihatan lapisan putih, itu bukan bahan aktif tapi bisa ke bawah, bahan aktif luruh ke bawah, jadi tidak mengenal pada sasarannya. Dalam ketentuan, apabila sprayer itu diikuti berupa kabut itu dalam 1 cm persegi cukup 18 titik saja, kabut sudah sangat itu. Oke, baik Bapak, ini ada satu pertanyaan dari viewers kita juga nih Pak Boto Panasikin. Kira-kira faktor varietas seberapa pengaruh dengan perkembangan serangan wereng? Apakah VUTW masih ada yang bertahan?
Ya, jadi kalau tadi sudah saya sebutkan dalam rangka mengendalikan melalui penciptaan varietas tahan itu ada VT1, VT2, VT3. Tapi kenapa muncul VT2? Karena dalam VT1 warna sudah menyesuaikan diri untuk mampu memakan atau merusak daripada tanaman itu, sehingga perlu diciptakan VT2 dan seterusnya. Kalau kita lihat yang varietas yang paling sempurna VT1, 2, 3 itu ingat saya IR64. Tapi IR64 itu sudah berpuluh tahun mendominasi di area padi termasuk di Jawa Timur dan Jawa ini, sehingga ketahanannya kemungkinan sudah. Jadi varietas tahan ini sebenarnya masih juga dipercepat ketidaktahanannya, misalnya dengan tadi ketika petani kita menggunakan pupuk N yang terlalu tinggi, itu akan mendorong sama ada penyakit juga, ketahanan tanaman itu akan luntur. Itu saya kira yang ada. Oke, sekarang ini juga ada pertanyaan lagi dari para pemirsa, yaitu untuk Pak Guntur, bahan aktif apa sih Pak yang baik untuk mengendalikan wereng supaya tanamannya bisa selamat dan biayanya rendah? Iya, jadi mungkin tadi kalau saya sampaikan seluruh jenis yang kita punya. Nah, kalau misalnya disesuaikan yang mana yang lebih cocok, tadi seperti dijelaskan oleh Pak Nasikin, kalau memang dalam kondisi itu asli wereng yang memang berkembang biak di situ, berbeda dengan kondisi yang wereng yang migrasi. Kecenderungan yang banyak di petani kita itu seringkali terlambat dalam melakukan penanganan. Dan mungkin satu lagi yang saya tambahkan tadi yang perlu dilakukan itu yaitu pengendalian serentak mungkin Pak. Jadi seringkali kalau kita mengendalikan sendiri tapi sementara lingkungan sekitar kita tidak melakukan pengendalian yang sama, yang tepat, ujung-ujungnya ya orang akan bermigrasi ke lahan kita. Jadi dilihat saja kondisinya seperti apa, terus peranan dari mungkin ya BPL atau petugas yang ada di daerah diajak juga untuk melakukan menyelenggarakan pengendalian bersama, ini bisa kontak petugas Petrusida yang ada di lapangan atau BPL setempat untuk melakukan pengendalian. Jadi kalau mau memilih yang mana disesuaikan dengan kondisinya. Yang efek knockdown cepat ada, harganya juga lebih murah, atau mungkin yang sifatnya sistemik. Sistemik ini juga ada dua macam, ada yang memang sistemik tapi yang lambat, tapi ada yang sistemik translaminar itu juga memiliki efek knockdown lebih kuat, seperti mungkin Tebalo ini ya. Jadi salah satu andalan kita sudah bersih untuk yang saat ini dengan warna teknikan Piram 250 SL, dia sistemik translaminar. Jadi meskipun dia sistemik, tapi dia memiliki efek knockdown yang kuat dengan sistem racun kontak dan racun berat. Dan terbukti dari hasil cobaan maupun penerimaan pasar untuk khususnya di Jawa Timur, Jawa Tengah, maupun Jawa Barat, Banten sudah menunjukkan tren yang positif. Oke, tadi itu sudah dijelaskan oleh Bapak. Iya, jadi tinggal milih aja. Pilih dari sekian banyak produk Petrusida nih Pak ya. Oke, satu pertanyaan terakhir nih. Kira-kira motivasi penyemangat dari bapak-bapak ini untuk generasi muda supaya mau bertani? Ini dari Pak Nasikin dulu. Ya, saya kira singkat saja nih Pak. Ya, di masa pandemi ini banyak fasilitas pemerintah yang diberikan kepada petani, masyarakat petani, termasuk untuk mendorong generasi muda turun ke sawah, lalu tidak membangun pandangan bahwa bertani ada lumpur, kotor, bisa. Banyak bantuan pemerintah berupa mesin-mesin pertanian, mulai daripada mesin pengolah tanah, traktor roda 4, traktor roda 2, traktor itu, mesin tanam yang reaping dan walking, mesin panen, combine harvester,
mesin pengering baik yang permanen maupun yang mobile ini tidak lepas daripada bagaimana mendorong agar generasi muda ini kembali ke sawah dengan belajar membangun petani. Iya, berarti banyak sekali bantuan pemerintah ya Pak? Ya. Oke, kalau menurut Pak Guntur gimana Pak Iya. motivasinya? Kalau dulu mungkin identiknya bertani itu kotor-kotoran gitu ya. Betul. Kalau terakhir-terakhir ini kan kita sudah mengenal ada model urban farming gitu ya. Hanya semakin diminati oleh pemuda kita ya. Dan kalau punya akun YouTube di situ bisa dibuka tentang kotor-kotor hidroponik segala macam, ini sangat menginspirasi sekali. Dan kalau dibilang hasilnya malah jauh lebih tinggi dibandingkan petani-petani konvensional. Terus untuk pesan kita, produk itu tidak harus mahal, menggunakan pengendalian hama itu tidak harus menggunakan produk yang mahal, akan tetapi harus yang efektif dan tepat sasaran. Jadi kalau saya bilang petani yang fanatik harus mahal, tapi ujung-ujungnya ketika hasil panennya itu murah, ini sangat terpukul sekali. Karena kita dapati di lapangan banyak produk-produk yang meskipun harganya lebih terjangkau, tapi kualitasnya juga tidak kalah. Bisa didapatkan di produk-produk ketersediaan tersebut. Oke, mantap benar. Baik teman-teman semuanya, karena kita sepertinya sudah kehabisan waktu untuk online ini, tapi kita pasti akan membahas lagi topik-topik yang lebih menarik lagi tentang dunia pertanian, karena ini masih hanya secuil saja topik. Dan jangan lupa ya teman-teman, jika kalian punya pertanyaan, silahkan komen di Facebook kami, Sidacare itu sudah. Nanti di episode selanjutnya kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan dari kalian semua. Jadi kawan, para generasi muda maupun generasi saat ini, jangan malu untuk menjadi petani, karena petani adalah ujung tombak dari perekonomian kita juga. Dan kami ucapkan terima kasih banyak atas teman-teman semua yang sudah menonton acara kami, dan semoga acara ini juga memberikan manfaat dan mengedukasi teman-teman semuanya. Oke, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nggih, Pak. Sama-sama. Saya belum kalah. Sidangnya nggak ada. Terbango 250 SL dengan bahan aktif nitrat piram 250 gram per liter, ampuh membasmi warang secara sistematis. Semprot sedikit warang langsung klepek-klepek. Ngopi. Pak nih. Rene. Lungguh. Ngopi ki lho. Arep ning ndi? Ngaji. Ning ndi? Ngaji, Bu. Ning ndi? Ngopi. Wis, gak usah ngapa-ngapi ae. Sawahe dhewe ki elek kenapa? Ya pangan wereng to. Dah, wis mbok semprot apa durung? Ya wis. Wis disemprot apa durung? Wis, Bu. Gawe apa? Obate? Nganu kae lho. Gawe apa? Apa to ya? Nganu kuwi lho, Bu. Anu. Regane pira? Murah kok. Murah apa larang? Murah. Pira? 150. Pira? 150. Pira? Ya. 300. Wis tak kandhani bolak-balik. Nek dipangan orang gawe apa bala? Iya, Bu, iya. Wis regane larang, gak manjur kok tuku pisan. Iya. Ya, tebalo. Wis iki to tebal. Seneng wae, Pak. Ombe aku. Aja diombe. Mana diombe aku? Karo sapa kok kowe mati? Kok bojomu iki mbok senen-seneni wae ket mau. Dan nyeprot
Nyemprot sapa? Nyemprot kowe. Nyemprot orang. Iya, iki budal. Apa ini to? Salami. Waalaikumsalam. Ini sebenarnya tadi nanam jagung apa nanam rumput toh? Nggak tahu toh Bu. Rumput sudah diberikan berkali-kali.